Moon langsung nyomot gagang pintu, narik sekuat tenaga dan dia berhasil buka cuy. Hampir semua yang Moon pikir dia tahu tentang Lee pacarnya ternyata salah. Sup cuy, ketemu lagi kita cuy. Aku mau bilang cerita hari ini bakal ngingetin kita lagi kalau memang ada orang-orang berbahaya dan mengerikan yang ada di sekitar kita. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kalau kalian suka kisah nyata, hal-hal aneh, gelap, dan misterius yang dibawain dalam format cerita, kalian datang ke tempat yang tepat cuy. Karena kita upload seminggu sekali. Jangan lupa pencet tombol like, jangan lupa subscribe juga, nyalain semua notifikasinya biar gak ketinggalan upload mingguan kita. Oke, langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi ceritanya itu cuy, malam tanggal 20 Desember tahun 2022, ada cewek namanya Moon Suho sama pacarnya Lee Ki Young duduk di kayak restoran barbeque Korea gitulah di utara Seoul, ibu kota Korea Selatan. Pasangan ini belum pesen makanan apapun cuy, karena waktu di meja makan, si Moon bahkan nggak ngelirik buku menu. Dia lebih excited ngeliatin jam tangannya sendiri, nungguin orang tuanya datang. Makan malam ini momen spesial banget buat Moon karena dia udah pacaran sama Lee beberapa bulan cuy, dan dia bener-bener jatuh cinta sama cowok ini. Tapi dia belum ngenalin Lee ke orang tuanya. Jadi sebelum hari ini Lee itu kayak ngasih surprise, udah pesen meja di restoran buat 4 orang. Harinya menyesuaikan kapan bisanya. Terus bilang ke Moon supaya ngajak orang tuanya sekalian biar bisa ketemuan di situ. Cewek mana yang nggak kelepek-kelepek cuy? Ngelirik lah Moon ke pacar yang ada di sebelahnya sambil senyum-senyum sendiri. Karena dia tahu begitu orang tuanya ketemu sama pacarnya, mereka pasti bakal terkesan. Bayangin cuy, si Lee ini veteran tentara umur 32 tahun dengan punya banyak cerita gila dari masa dinasnya. Dia juga ganteng banget, sangat berpendidikan, berasal dari keluarga yang sangat sukses dan kaya raya. Kakek Lee bahkan punya gedung pencakar langit di kota itu. Maksudnya, keluarga ini sangat berpengaruh dan berkuasa di Korea Selatan, tapi Lee nggak sombong. Terus benar-benar rendah hati, baik, sopan. Lee juga sayang banget sama hewan kecil. Dia ngadopsi 1 anjing sama 3 kucing, dan benar-benar sayang, telaten gitu ngerawatnya. Tipe cowok yang benar-benar paket lengkap lah, yang logikanya itu, orang tua mana yang nggak seneng kalau anak cewek mereka pacaran sama dia? Kira-kira 15 menitan mereka berdua di situ, akhirnya Moon ngeliat orang tuanya masuk lewat pintu, berdiri. Dah dia cuy, melambai ke orang tuanya. Mereka datang, salaman, terus inisiatif lah si Lini langsung ngambil menu. Pesan semua minuman mahal, semua daging mahal yang ada di menu, pokoknya yang paling mahal lah semua cuy. Gak lama Lee ngobrol sama ayahnya Moon tentang dinas militernya. Terus Lee juga ngobrol sama ibu Moon sambil nunjukin foto anjing sama 3 kucingnya. Sementara Moon sendiri cuma duduk santai nikmati momen itu karena dia bisa lihat dari ekspresi wajah orang tuanya kalau mereka juga suka sama Lee. Pokoknya malam itu berjalan super lancar antara Moon, Lee, dan orang tuanya Moon. Orang tua Moon di restoran itu sekitar 2 jaman cuy, nikmatin kebersamaan, makan makanan mahal ya kan, minum-minum bareng. Kalau di Korea itu biasanya kalau makan bareng gitu minumnya yang beralkohol cuy, kayak soju gitu, terus apa, Maggioli ya kan, semacam itulah. Malam udah makin larut, waktu orang tuanya Moon mau pulang, mereka peluk Lee, tepuk-tepuk punggungnya, terus bilang kalau Lee ini hebat. Dia juga ngelakuin hal yang sama cuy. Muji orang tuanya Moon, hormat ke mereka, kayak udah bener-bener klik cuy meskipun baru itu ketemu. Nah, setelah orang tua Moon pergi, Moon dan Lee juga cabut dari restoran, terus mereka berdua nyebrang jalan cuy, menuju ke parkiran tempat Lee parkir mobilnya. Di situ, di pas jalan ke parkiran itu, Moon lihat kalau Lee sebenarnya lumayan mabuk. Agak oleng dikit jalannya cuy. Moon nggak lihat pacarnya mabuk waktu di restoran, tapi sekarang dia lihat dia agak sempoyongan. Tapi Moon nggak marah soal itu, malah dia mikir, wow, dia bisa banget jaga sikap waktu ngobrol sama orang tua aku di sana meskipun jelas-jelas mabuk. Dia berhasil banget nutupin itu. Tapi walaupun Moon kagum sama pacarnya, dia nggak mau Lee yang nyetir pulang. Ya nggak aman aja pikirnya. Memang nggak aman buat nyetir karena mabuk kondisinya. Pas mereka berdua sampai ke parkiran, sebelum masuk ke dalam buka pintu, Moon dengan halus bilang ke Lee, kenapa nggak kita tinggalin mobil kamu di sini aja, terus panggil taksi biar kita diantar pulang dengan aman. Tapi pas dia bilang gitu, Lee malah ngerasa Moon lagi kayak nyalahin dia karena kebanyakan minum. Dan dia jadi tersinggung banget karena di pikirannya tuh dia udah bikin kencan yang keren banget, ninggalin kesan pertama yang bagus ke orang tua Moon, tapi sekarang Moon malah kayak nyudutin dia. Di situ tiba-tiba Lee jadi marah banget cuy, dan mereka berdua terlibat pertengkaran hebat di parkiran yang berakhir dengan Lee bilang ke Moon kalau hubungan mereka udah selesai alias putus. Terus Lee langsung berbalik, dia pergi sendiri cari taksi. Setelah Lee pergi, Moon cuman bengong sendiri cuy di samping mobil Lee. Masih shock dia sama kejadian barusan. Beberapa saat kemudian dia cari taksi sendiri dan pulang. Sampai di rumah, dia langsung tiduran di kasur sambil nangis sampai ketiduran cuy. Moon nggak sedih lama karena pagi-pagi banget waktu dia bangun, dia dengar ketukan di pintu. Pas dibuka cuy, ada tukang antar paket bawa setangkai mawar cantik yang gede banget buat Moon. Moon langsung ambil mawar itu dan lihat kartu yang nempel di mawar. Dia buka kartunya, ternyata ada surat dari Lee tulisannya. Tolong terima mawar ini sebagai bagian dari permintaan maafku. Malam tadi nggak berakhir bagus.
Aku minta maaf banget, please makan malam sama aku malam ini. Kayak gitu tulisannya, cuy. Mun ngerasa lega banget dapat surat permintaan maaf itu, sampai dia langsung telepon Lee dan bilang, kamu tau nggak, aku maafin kamu, semua itu udah lewat, nggak apa-apa kok. Orang tua aku sebenarnya sayang sama kamu dan mereka nggak tahu soal pertengkaran kita. Jadi yuk kita lupain aja semua itu dan lanjut jadi pacar lagi. Nah saat itu giliran Lee yang lega banget karena dia sebenarnya nggak tahu Moon mau nerima dia lagi atau enggak. Ternyata diterima cuy. Akhirnya mereka balikan dan malam itu mereka pergi makan malam mewah berdua. Terus Lee juga udah pesan kamar hotel yang super mewah buat mereka nginep malam itu. Hubungan mereka makin mesra cuy. Nggak berhenti di situ, Lee sering banget ngajak Moon belanja kemanapun yang dia mau. Mereka makan di restoran-restoran terbaik dan nginep di hotel-hotel paling keren, paling mahal cuy. Moon sebenarnya ada ngerasa Lee ngelakuin semua ini hadiah, pujian, dan hal mewah buat nutupin berantem hebat waktu itu cuy. Padahal sebenarnya ya udah dimaafin, gitu. Udah lewat juga. Tapi dia tetap dikasih hadiah, surprise, dan lain-lain, nggak berhenti cuy. Beberapa hari diperlakukan kayak ratu, Moon akhirnya bilang dengan halus, please berhenti beliin aku barang, aku nggak apa-apa kok. Aku maafin kamu, semuanya baik-baik aja. Tapi Lee tetap ngotot pengen terus manjain Moon. Soalnya kan ini musim Natal dan kamu pantas dimanja pas Natal, kata Lee. Di Korea Selatan, Natal dirayain agak beda sama negara barat kayak Amerika cuy. Di Korea Selatan, Natal memang hari besar, tapi sebenarnya cuma hari buat pasangan aja, bukan buat acara keluarga. Jadi di Korea Selatan pas Natal banyak pasangan yang keluar buat kencan mewah cuy. Kayak gitulah cara mereka ngerayain Natal ya kan. Sedangkan di negara barat kayak Amerika lebih ke keluarga, bangun tidur, terus dapat hadiah dari Sinterklas. Jadi bedanya di barat lebih fokus ke keluarga, sedangkan di Korea Selatan lebih ke pasangan. Kayak hari Valentine lah, tapi di musim dingin. Nah, pas malam Natal, Lee bilang ke Moon kalau dia punya makan malam yang spesial banget direncanain khusus buat Natal. Dia tanya ke Moon, keberatan nggak buat mampir ke apartemennya pagi-pagi waktu Natal untuk ngasih makan kucing dan anjingnya? Karena dia bakal keluar buat ngurusin persiapan makan malam Natal yang gede banget. Dan jelas aja maulah si Moon ini ya kan. Jadi sekitar jam 10 pagi cuy, pas hari Natal, Moon sampai di apartemen Lee. Dia keluar dari pintu lift dan mulai jalan ke arah pintu kamar Lee sambil bawa kunci. Tapi pas Moon makin deket sama pintu, dia mulai mencium bau. Aromanya bener-bener kuat cuy, baunya kayak bunga mawar. Sesaat, Moon mikir, astaga, ini semuanya kayak jebakan. Dirinya nggak datang buat ngasih makan hewan peliharaannya Lee. Dia pasti datang karena Lee udah nyiapin sesuatu yang ribet banget buat hari Natal. Mungkin ada banyak mawar di apartemennya. Jadi waktu Moon sampai di depan pintu apartemen Lee, dia semangat banget cuy. Tapi sebelum dia pakai kunci buat buka pintu dan masuk, dia mutusin buat manggil-manggil Lee dulu. Karena Moon mikir, sekarang Lee pasti ada di dalam. Dia tahu aku bakal kaget sama hal besar ini. Jadi dipanggil-panggil lah si Lee ini sama Moon, tapi nggak ada jawaban cuy. Terus dia ketok pintu beberapa kali, siapa tahu Lee mau buka pintu ya kan. Tapi setelah diketok beberapa kali, tetap nggak ada jawaban. Akhirnya Moon pakai kuncinya. Dia buka pintu, didorong pintunya dan masuk ke apartemen Lee. Harap terkesima sama apapun yang Lee udah rencanain. Tapi waktu dia lihat, dia benar-benar gak ngerti apa yang ada di depannya cuy. Lee nggak ada di situ, tapi ada mawar di seluruh sisi apartemen. Tapi ini bukan mawar yang baru. Mawar-mawar itu kayak udah beberapa hari gitu, banyak yang layu. Kelopak-kelopaknya mulai rontok. Air di vas-vas mawar itu juga kotor banget. Pokoknya ada mawar di mana-mana cuy. Di seluruh lantai apartemennya Lee itu. Jelas gue ngerasa nggak nyaman banget kan. Serem aja ada di apartemen gelap kayak gitu yang nggak ada orang di dalamnya dengan bunga-bunga aneh yang ada di mana-mana. Tanpa masuk lebih jauh ke dalam apartemen, Moon sekali lagi manggil Lily dengan harapan mungkin dia ada di situ. Tapi lagi-lagi pacarnya itu nggak keluar dari ruangan manapun cuy. Di situ Moon sadar dia sendirian. Terus dia nelpon Lee supaya dapat penjelasan tentang apa yang dilihatnya, tapi Lee nggak ngangkat telepon. Waktu itu 3 kucing Lee lagi ngelilingin kaki Moon, ngeong-ngeong kelaparan minta dikasih makan cuy. Jadi Moon berhenti mikirin bunga-bunga aneh itu, terus dia ngelirik mangkok kucing dan lihat nggak ada makanan kucing di situ karena mungkin kucing-kucing itu udah makan semua makanannya ya kan. Jalanlah Moon ke arah mangkok itu, tapi dia sadar Lee belum bilang di mana dia nyimpen makanan kucing. Jadi Moon nggak tahu di mana letaknya cuy. Yaudah dia pun mulai buka-bukain semua lemari dapur berharap nemu makanan kucing itu, tapi nggak ketemu juga cuy. Akhirnya dia keluar dari dapur dan jalan ke koridor di dalam apartemen. Dan dia nemu ada lemari sempit di situ cuy. Lorong itu kelihatannya kayak tempat buat nyimpen peralatan bersih-bersih gitu cuy. Ada sapu, pel, vakum, dan kawan-kawannya lah. Jadi dia posisinya itu ngebungkuk terus coba buka pintunya cuy. Tapi dia cuma bisa muter kenopnya doang. Soalnya kayaknya ada sesuatu di dalam lemari itu yang bikin pintunya susah banget dibuka. Kayak nyangkut gitu cuy. Nah, lagi-lagi Moon liatin sekeliling apartemen yang gelap dan kotor yang penuh bunga mawar layu itu. Dan dia ngerasa nggak nyaman banget. Tapi dia mikir,
Ya udah deh, aku cuman pengen ngasih makan kucing-kucing ini aja, terus langsung keluar dari sini. Moon langsung nyomot gagang pintu, narik sekuat tenaga, dan dia berhasil buka, cuy. Saat Moon cuma bisa bengong liatin isi dalam lemari. Dia nggak ngerti sama apa yang dilihatnya, terus dia mulai teriak, cuy. Hampir semua yang Moon pikir dia tahu tentang Lee pacarnya ternyata salah. 5 hari sebelumnya yang Moon sama Lee berantem hebat di tempat parkir setelah makan malam bareng orang tuanya Moon, Lee ini sengaja bikin situasi seolah-olah dia pergi nyari taksi terus pulang sendiri, cuy. Tapi sebenarnya setelah dia pergi, cuy, dia nunggu Moon jalan sendiri nyari taksi. Pas ceweknya udah pergi, balik lagi lah dia ke tempat parkir mobilnya. Dia buka pintu, nyalain mobil, nyetir pulang. Tapi pas perjalanan pulang, dia malah nabrak supir taksi. Untungnya, baik Lee maupun supir taksi nggak ada yang luka, cuy. Dan kedua mobil masih bisa dikendarai. Sebenarnya si Lee ini punya masalah besar sama minum sambil nyetir. 9 tahun sebelumnya, cuy, di 2013, pas Lee masih dinas militer, dia sempat dipenjara militer karena mabuk nyetir. Terus setelah keluar dari militer, dia ditangkap lagi 2 kali karena kasus yang sama minum sambil nyetir di 2018. Dan pada tahun 2019 di kejadian ini, meskipun kecelakaan sama supir taksi itu nggak seberapa, Lee nggak mau lapor atau dilaporin ke polisi. Karena kalau berurusan sama polisi, mereka bakal tahu kalau Lee punya riwayat buruk soal mabuk sambil nyetir. Dan dia bisa kena masalah yang jauh lebih besar. Jadi cuy, Lee ngiyakinin supir taksi itu biar dia bayar ganti rugi aja daripada ngelibatin petugas. Ya udah, supir taksi ini setuju dan minta ganti rugi cara tunai saat itu juga. Tapi Lee nggak mau, cuy. Dia nanya, bisa nggak dibayar besok? Karena dia nggak bawa uang. Tinggal ID lah, katanya. Tapi supir taksinya nggak mau. Dia pengen dibayar sekarang juga. Jadi Lee bilang, ya udah, ayo kita ke apartemenku, nanti aku bayar di sana. Nah, pas mereka sampai di apartemen Lee, dua orang ini berantem soal berapa sebenarnya uang yang harus dibayar buat kerusakan itu. Akhirnya Lee ngamuk kayak orang gila, dia mukulin supir taksi itu sampai mati, cuy. Terus ngumpetin mayatnya di dalam lemari bersih-bersih di lorong apartemennya. Nah, itulah yang dilihat sama Moon waktu dia buka lemari. Dia ngelihat mayat supir taksi. Setelah Lee bunuh supir taksi, dia nyolong kartu kredit sama HP-nya supir taksi itu, cuy. Dia pakai kartu kredit supir taksi itu untuk bayar semua makan malam mewah, nginep di hotel, dan ngasih hadiah-hadiah untuk manjain Moon. Di waktu yang sama, Lee gunain HP supir taksi itu untuk ngirim pesan ke istrinya si supir taksi supaya percaya kalau suaminya masih hidup. Tapi pembunuhan ini sama mabuk kebut-kebutan bukan satu-satunya rahasianya. Dia ngaku berasal dari keluarga kaya dan sukses yang punya banyak gedung tinggi yang keren di Korea Selatan, tapi itu semua cuman bohong besar, cuy. Lee nggak dari keluarga sukses, dia nggak punya duit, dia cuma pinjam uang dari keluarga sama teman-temannya, dan terus-terusan bohong soal itu, soal gimana dia dapetin uang itu dengan ngaku-ngaku sebagai orang sukses dan kaya raya. Waktu polisi di Korea Selatan mulai nyelidikin kasus pembunuhan supir taksi, mereka nemuin fakta kalau apartemen Lee bahkan bukan punya dia, melainkan punya mantan pacarnya yang kerja sebagai bartender di Korea Selatan yang berusia sekitar 50-an. Selain itu, 3 kucing dan anjing sayang Lee yang sering dia ceritain tuh kalau dia sayang banget sama peliharaannya ternyata juga bukan punya dia, cuy, tapi punya mantan pacarnya. Waktu polisi terus nyelidikin tentang pembunuhan supir taksi ini, akhirnya mereka nemuin jejak darah mantan pacar Lee di dalam apartemennya, cuy. Bahkan di apartemen mantan pacarnya itu, mereka juga nemuin bukti bahwa Lee udah bunuh mantannya itu. Nyolong apartemennya, nyolong hewan peliharaannya, dan bahkan sampai ngambil HP-nya. Sampai sekarang, Lee masih ngirim pesan ke orang tuanya mantannya itu untuk yakin mereka kalau anaknya masih hidup. Meskipun nggak ada yang lihat dan nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan mantan pacarnya itu. Dia akhirnya ditangkap atas 2 tuduhan pembunuhan dan dia langsung ngaku kalau dia memang membunuh supir taksi sama mantan pacarnya. Nah, waktu itu polisi juga nemuin HP cewek lain yang hilang di antara barang-barang. Jadi mereka curiga banget kalau dia mungkin ada hubungannya sama hilangnya cewek ketiga ini. Tapi sampai sekarang, Lee masih nggak ngaku terlibat dengan cewek yang hilang itu, dan polisi masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi sama cewek itu. Nggak ada bukti lebih lanjut, jadi kasus itu sampai sekarang masih ditangguhkan. Meskipun cerita ini gila banget, tapi bagian paling gilanya malah kejadian setelah Lee ditangkap, cuy. Begitu kejahatannya viral, jadi bahan omongan di seluruh berita, sosial media, Lee mulai terkenal di Korea Selatan karena kegantengannya, cuy. Di berita-berita, sering ditampilin rekaman CCTV waktu Lee ngobrol sama supir taksi sebelum dia melakukan adegan pembunuhan. Nah, banyak banget orang-orang di Korea Selatan komen, wah, cowok ini ganteng banget, lebih kayak aktor, bukan kayak pembunuh. Semenjak Lee populer di Korea Selatan karena kegantengannya, dia banyak digilai sama cewek-cewek, cuy. Banyak orang takut kalau mantan pacarnya, yaitu Moon, jadi sasaran karena fanatik, cuy. Fanbase-nya Lee ini gila, dan bener. Mereka malah nyalain Moon karena dianggap jadi penyebab Lee yang mereka puja itu masuk penjara. Dan mereka ada sampai di tahap nyoba nyari identitas Moon buat diserang bareng-bareng. Tapi polisi di Korea Selatan berhasil nyembunyiin identitas Moon. Jadi sampai sekarang kayaknya masih aman, cuy. Nah, Moon sebenarnya juga bukan nama aslinya, cuy. Itu cuma nama samaran yang banyak orang gunakan
untuk lindungin identitasnya. Lee akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas 2 pembunuhan itu. Gimana menurut kalian cuy cerita tentang The Handsome Devil kali ini? Kalau kalian ada yang tahu sebelumnya tentang kisah nyata ini, langsung aja komen di bawah cuy. Oke, sampai di sini aja. Kalau kalian suka kisah nyata, hal aneh, gelap, dan misterius yang dibawain dalam format cerita, kalian datang ke tempat yang tepat cuy. Karena kita bakal upload seminggu sekali. Jangan lupa pencet tombol like, jangan lupa subscribe juga, nyalain semua notifikasinya biar gak ketinggalan upload mingguan kita.